Di informasi pertama, ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso dan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin siang. Sidang hari ini beragendakan penyerahan barang bukti dan memori kontra atau tanggapan dari pihak termohon, di mana penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Hakim, pada sidang pekan lalu, penyerahan bukti atau tanggapan dari termohon hari ini adalah kesempatan terakhir. Pada sidang Senin pekan lalu, Ketua Majelis Hakim Zulkifli Atsyo sudah menerima bukti berupa surat dari pihak Jessica Kumala Wongso. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus ini, sudah ada rekan saya koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, Dika. Rencana sidang siang ini dimulai pukul berapa dan apa saja kemudian bukti baru yang mungkin dihadirkan? Ya, selamat siang Mevri. Bisa dikatakan ini menjadi salah satu sidang tercepat yang pernah saya lihat karena sidangnya hanya kurang dari 10 menit saja. Tadi saya melihat sidang belum dimulai, ketika saya tinggal keluar ternyata sidangnya sudah selesai. Hal ini terjadi karena pada sidang kali ini jaksa selaku pihak termohon dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso hanya menyerahkan bukti ataupun juga memori tanggapan saja kepada majelis hakim. Dan di lain sisi kalau kita lihat sidang hari yang berlangsung cepat, tetapi kalau kita tarik lebih jauh lagi sejak bulan Oktober, sidang justru berjalan dengan sangat lambat karena proyeksi awalnya hanya sekitar 3 minggu saja, tetapi ini sudah masuk ke bulan kedua. Nah, untuk membahas itu saya sudah bersama dengan Hidayat Bostam, pengacara atau kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Pak, tadi kita lihat sidangnya cepat sekali, Pak. Ini memang hanya menyerahkan saja atau bagaimana, Pak? Ya baik, terima kasih. Hari ini sidang itu hanya dari pihak termohon menyerahkan buktinya dia atau tanggapannya. Ya, seharusnya itu di minggu kemarin bersamaan dengan di jadwal yang kemarin itu di tanggal berapa ya kemarin seminggu itu kan tanggal 9. Sekarang tanggal 9 ya. Jadi minggu kemarin itu harusnya diserahkan bersama pemohon menyerahkan tambahan memori PK dan termohon menyerahkan adalah tanggapan atau pendapatnya. Tetapi dia memberikan juga menyerahkan bukti daripada dari SEMA ya, putusan-putusan atau SEMA surat-surat dari Mahkamah Agung dari itu. Jadi hari ini dia cuma menyerahkan doang, jadi cuma sebentar gitu loh. Nah, besok masih ada sidang lagi untuk menandatangani berita acara. Pak, saya masih ingat wawancara kita beberapa bulan yang lalu ya, Bapak menyatakan bahwa sidang PK ini seharusnya hanya berlangsung selama paling lama 3 minggu begitu. Tapi ini nyatanya sudah hampir 2 bulan begitu, Pak. Apa sih membuat sidang ini berjalan sangat berlarut-larut? Betul, sebetulnya begini, sidang ini sebagai pemohon PK ya, sebagai pemohon PK ini kita mengajukan permohonan PK-nya berdasarkan hak daripada si pemohon ya. Nah, si pemohon ini menyerahkan semua bukti novumnya, termasuk juga dengan ahlinya gitu loh. Dan itu ahli kita cuma dari kalau nggak salah 3 ya, kalau nggak salah ya. Itu sebentar sebetulnya. Tetapi jaksa tuh tetap ingin termohon ingin menghadirkan ahli. Sebetulnya nggak diatur dalam aturan wawancara PK ini. Dikarenakan apa? Karena kan PK ini adalah hak daripada si pemohon sebagai hak sebagai terpidana atau terdakwa atau ahli warisnya, kira-kira gitu. Ya. Pada kenyataannya bahkan saya melihat ya, ada 2 kali. Kami nggak bisa, saya sudah mengajukan keberatan kepada majelis, kalaupun nanti dihadirkan, kami keberatan dan kami walk out. Ya, itulah yang terjadi selama 2 kali sidang ya Pak, ya, di bulan November ya. Betul, jadi mereka ada berapa kali ya, dia ada 2 atau 3 kali sidang yang membawa ahlinya, ada ahli, 2 dia, ada ahli pidana dan ahli yang lama digital forensiknya. Oke, tadi saya juga mau wawancara Mbak Jessica yang menyatakan bahwa untuk urusan hukum menyerahkan semuanya kepada pihak kuasa hukum. Dan di sisi lain kita juga tahu Jessica Kumala Wongso ini sudah bebas bersyarat sejak 18 Agustus. Tapi ini adalah PK kedua yang diajukan. Sebenarnya apa sih yang ingin dituju sehingga PK ini kembali diajukan lagi padahal yang bersangkutan sudah menjalani bebas bersyarat? Dari awal Jessica tidak bersalah.
jelas. Dalam pemeriksaan dari penyidikan, Jessica tetap tidak bisa membuktikan penyidik saksi fakta, saksi melihat, dengan juga otopsinya, ya, ditambah juga digital forensiknya, CCTV. Tidak ada yang bisa nabur, tidak ada yang lihat. Makanya Jessica dalam persidangan ini menyerahkan kepada pengacaranya, ya kan, bersama Pak Oto Hasibuan, menyampaikan kita bela semaksimal mungkin, semati-matian. Jessica nggak bersalah, tetapi majelis mengatakan itu. Jessica dihukum 20 tahun, yang harusnya hukuman mati atau seumur hidup, dia 20 tahun. Dalam perjalanan hukumannya, dia mendapat berkelakuan baik, mendapat bebas bersyarat, dapat remisi-remisi. Makanya 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat. Tetapi, dia tidak merasa bersalah, dan kami sebagai penasihat hukum yang mengatakan, Jess pasti punya hak untuk mengajukan PK. Ambillah PK itu untuk supaya kamu itu nggak bersalah, ya kan, supaya majelis Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung bisa memutuskan membebaskan Jessica, membebaskan bebas murni. Kalau lihat dari proses persidangan ini, kira-kira kapan Majelis Hakim Zulkifli Aco ini akan segera menyerahkan berkas-berkasnya ke Mahkamah Agung sehingga nanti Mahkamah Agung bisa memutuskan apakah PK ini diterima atau ditolak? Kalau kami sih ingin buru-buru ya gitu, tetapi ada aturan ya, ada personnya, ada SOP-nya. Karena minggu ini hari Kamis kita masih tanda tangan berita acara. Nah, jadi setelah itu nanti di pemberkasan secara digital akan dikirim ke Mahkamah Agung, dan itu ranahnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita nantikan supaya persidangan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mevri, itu tadi perbincangan saya dengan Hidayat Bostam, dan kita tahu bahwa Jessica Kumalo Wongso divonis 20 tahun penjara pada 2017 lalu setelah sebelumnya dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan kopi beracun sianida terhadap Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu, atau 1 tahun sebelum vonis dibacakan oleh majelis hakim pada saat itu. Dan kita tahu dalam perjalanannya Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari sehingga bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Meski demikian, Jessica masih harus wajib lapor sampai dengan tahun 2032 mendatang. Mevri, kembali ke Anda. Baik, kita akan lihat nanti perkembangan dari sidang ini, rangkaian sidang akan seperti apa, karena seperti yang tadi Mahardika Utama sampaikan bahwa sidang yang berlangsung hari ini, sidang PK, hanya berlangsung sekitar 10 menit, tapi tadi dari perbincangan yang dilakukan oleh Mahardika bersama dengan kuasa hukum dari Jessica Kumalo Wongso, kita sudah mendapatkan gambaran harapan dan kedepannya akan kira-kira seperti apa proses sidangnya. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kepada Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta.